Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu terlambat masuk ke kelas, ada tamu yang baru materi. Saya menunggu. Alhamdulillah ini sudah ada 11 mahasiswa dan masih ada 4 mahasiswa lagi yang mungkin terkendala masalah jaringan. Baik Bapak Ibu, kita mulaikan saja perkuliahan hari ini ya, dimana perkuliahan pada hari ini kita akan membedah modul 8 yang akan disampaikan oleh pemateri. Saya rasa materinya Ibu Siti ada, Ibu Siti Ros belum ada, dan Ibu Selvi. Ada Ibu Selvi dan Ibu Siti Aisyah. Nah, Iya Pak, iya Pak. kebetulan pemateri juga sudah ada, sudah disediakan insya Allah. Karena itu kita akan melakukan saja program kita ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai perkuliahan terakhir di tutorial ke-6 pada minggu ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama di perkuliahan yang terakhir minggu ini, di pelajaran terakhir minggu ini. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang modul 8 atau kelanjutan dari pertemuan kemarin yang kita membahas tentang modul 4. Di modul kali ini kita akan membahas tentang model-model manajemen berbasis sekolah yang ada di Indonesia. Dan untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh pemateri, dan saya akan buka dulu materinya. Oke. Apakah kelihatan, Ibu? Iya Pak, kelihatan. Kelihatan Pak. Oke, kalau kelihatan. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pemateri apakah sudah siap ya? Oke. Silakan Bu Selvi. Siap Pak, siap. Aisyah, silakan Ya, ya. makasih Mari. Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menuhani seluruh alam, dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan atas segala urusan dunia dan akhirat. Salawat dan salam tetap senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada para keluarga dan sahabatnya,
Yang terhormat penyelenggara TWEP UT Pusat Bapak Suwandi Atmajaya, yang terhormat Bapak tutor kita Pak Isnan, Bapak Ibu guru mahasiswa, Bapak Ibu mahasiswa semua yang sangat luar biasa. Kami dari kelompok 5, pertemuan anak ini akan membahas tentang anggotanya terdiri dari Rosdiana Libu, saya sendiri Selvi, dan Ibu Siti Aisyah. Mungkin Ibu Rosdiana Libu mungkin signalnya yang terganggu Pak atau tidak dapat masuk. Kita bahas dari modul 5 ini, model manajemen berbasis sekolah di Indonesia. Seperti yang telah dikajikan pada modul sebelumnya, modul 5 ini dibagi atas 3 modul. Yang pertama itu modul KB yang pertama adalah membahas elemen-elemen pokok-pokok dalam MBS. KB2 itu membahas bangunan MBS dan elemen-elemen manajemen pendidikan. Yang ketiga itu KB3 membahas pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di Indonesia. Di sini kita diharapkan agar dapat menjelaskan elemen-elemen pada pokok manajemen berbasis sekolah, dan yang kedua itu bangunan manajemen berbasis sekolah. Dan yang ketiga peranan masyarakat Dewan Pendidikan dalam Komite Sekolah dan Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Kita bahas KB 1, elemen-elemen pokok MBS. Ya ini makna, ada 2 kita bahas di elemen-elemen pokok MBS. Yang pertama, makna manajemen berbasis sekolah. Dan yang kedua itu kita bahas pertama itu yang kedua fungsi dan substansi manajemen berbasis sekolah. Kita bahas yang pertama adalah makna manajemen berbasis sekolah. Makna manajemen berbasis sekolah mengandung beberapa pokok pikiran. Yang pertama itu manajemen berbasis sekolah sebagai pendekatan dalam manajemen pendidikan merupakan salah satu bentuk desentralisasi pendidikan yang bersangkutan di dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Dasar nomor 20 tahun 2003 tentang Sikdiknas. Sebutannya adalah manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Terus pokok yang kedua yaitu penerima wewenang untuk mengambil keputusan di dalam pengelolaan sekolah, bukan kepala sekolah seorang diri. Terus melainkan secara kolektif, yaitu kepala sekolah bersama guru dan dibantu oleh komite sekolah. Terus pokok pikiran yang ketiga adalah pemberian kewenangan kepada sekolah dasar kelas rangkap MBS harus disertai alokasi sumber daya pendidikan atau terutama alokasi dana sesuai kewenangan yang diberikan dan dikelola oleh sekolah. Perencanaannya mengenai pasal 47 ayat 1 dan 2. Pasal 48 ayat 1 dan ayat 1, pasal 49 ayat 1, 2 dan 3.
Yang keempat itu ada parameter atau batasan-batasan dalam pelaksanaan MTS oleh satuan pendidikan atau kepala sekolah, guru, dibantu oleh community sekolah. Yang kelima itu adanya akuntabilitas kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan satu, mutu dan relevansi. Yang kedua itu keadilan bagi semua anak didik. Yang ketiga itu efektivitas dan efisiensi pengelola suatu pendidik. Lanjut Pak, next. Worcester dan Mohar dan kawan-kawan pada tahun 1904 dan 1907 mengemukakan adanya 4 hal penting. Yang pertama itu adanya kekuasaan untuk mengambil keputusan. Kedua itu pengetahuan dan keterampilan termasuk untuk mengambil keputusan yang baik dan pengelola secara profesional. Yang ketiga, informasi yang diperlukan oleh sekolah untuk mengambil keputusan. Dan yang keempat itu penghargaan atas prestasi yang harus ditangani oleh masing-masing sekolah. Next Pak. Lanjut Pak. Kita beralih ke fungsi dan substansi manajemen berbasis sekolah. Fungsi dan substansi dari manajemen mengandung 2 hal, yakni dari aspek fungsi mencakup 2 hal, yaitu 1, perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga pelaksanaan, keempat pengawasan, kelima evaluasi. Next Pak. Keenam kepemimpinan. Kita membahas dari aspek substansi. Fungsi yang dikelola oleh sebuah meliputi bidang teknis edukatif. Di sini dijelaskan bahwa manajemen bidang teknik edukatif di sekolah sangat penting adalah karena kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah dalam kaitannya ada beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 35 ayat 1 dan 2 mengatakan, standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi, lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana. Yang kedua itu standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelola dan pembiayaan. Next Pak, dari yang kedua itu bidang ketenagaan. Fungsi manajemen dalam urusan ketenagaan diantara mencakup perencanaan kebutuhan, seleksi pengangkatan, penempatan dan pengembangan dan serta pemberhentian guru-guru. Yang ketiga itu bidang keuangan. Bidang keuangan terutama pendanaan pendidikan di sekolah merupakan salah satu elemen MBS yang sangat penting. Pada saat pelaksanaan pendanaan berkaitan dengan pendanaan ini, Undang-Undang Dasar tahun 1945 hasil
Amandemen keempat tahun 2002, pasal 31 ayat 1, 2, dan 4 menjamin dengan mengatakan sebagai berikut. 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Seperti kita sekarang, walaupun kita di luar negeri, anak-anak kita berhak untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Anak-anak yang berumur dari 7 tahun sampai 15 tahun wajib untuk mendapatkan pendidikan dasar. Yang ketiga itu negara memprioritasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Terus di bidang sarana dan prasarana. Di bidang prasarana dan sarana ini ada juga sekolah-sekolah yang dibelikan buku pelajaran dan tambahan buku perpustakaan dan inisiatif sendiri. Maksudnya kita dibagi dana seperti sekarang ini kita dibagi dana untuk membelanjakan apa yang diperlukan di sekolah, apa yang utama, apa yang sangat perlu di sekolah. Terus bidang kesiswaan. Amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional berkaitan dengan hak warga negara sebagai peserta didik, hak dan kewajibannya. Peserta didik dalam memperoleh pendidikan. Pasal 5 menyebutkan 1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang kedua itu warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Contohnya orang yang bisu, macam itu contohnya, Bu. Terus warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Yang kelima itu setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Yang keenam itu bidang administrasi ketatalaksanaan sekolah. Kita tengok gambar buku masing-masing, Bu, halaman 5.15. Kita tengok gambar 5.1. Keterkaitan antara ketatalaksanaan dengan subsistem lainnya dalam manajemen pendidikan. Ketatalaksanaan itu terkait dengan kurikulum, keuangan, sarana dan prasarana, ketenagaan, kesiswaan. Bidang tersebut ini terkait semua dalam ketatalaksanaan dalam manajemen pendidikan. Untuk KB 2 kita membahas tentang bangunan manajemen berbasis sekolah. Bangunan manajemen berbasis sekolah merupakan kumpulan dari beberapa unsur pendidikan, akan tetapi merupakan kumpulan dari elemen-elemen manajemen pendidikan yang saling mempengaruhi dan melengkapi. Yang kedua itu bangunan MBS dimaksud untuk menghilangkan kesan banyak sekali kebijakan baru yang seolah-olah berdiri sendiri, yaitu
bangunan segi 4. Kita buka buku 5.22. Ada bangunan yang segi 4 MBS dan daerah lingkaran. Bangunan segi 4 MBS ini proses pengolahan pendidikan. Proses pengolahan pendidikan terbangun dari 4 sisi ya, atau 4 aspek, yaitu panduan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Yang kedua itu sumber daya pendidikan, SDP. Dan yang ketiga itu peran komite sekolah, Komsek, serta pengelolaan satuan pendidikan manajemen dalam garis-garis yang berbentuk segi 4 yang kecil-kecil atau MBS, disebut MBS. Yang kedua itu atap segitiga akuntabilitas. Atap segitiga ini berfungsi dalam menangani dan menjaga, memberi acuan berbagai ragam satuan pendidikan agar memperoleh kebebasan dalam pengelolaan pendidikan, tidak di luar dari kodiro kebijaksanaan nasional. Baik dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia maupun standar-standar mutu yang diharapkan secara nasional. Dari butiran-butiran pasal ayat yang mengatur tentang evaluasi, perlu diberikan beberapa catatan. Yang pertama itu, evaluasi yang dimaksud pada atap segitiga akuntabilitas adalah evaluasi yang berkaitan dengan pencapaian standar nasional, pengendalian nasional, dan akuntabilitas yang berlingkup nasional, baik yang dilakukan oleh lembaga mandiri maupun pemerintah. Yang kedua itu adalah evaluasi yang menjadi kewajiban dan hak pendidik, yaitu evaluasi hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, ada evaluasi yang secara khas merupakan kewajiban dan hak pemerintah dan pemerintahan daerah, yaitu evaluasi terhadap pengelolaan satuan pendidikan. Sudut segitiga akuntabilitas lainnya pada sebelah kiri adalah akreditas sekolah sebagai bagian dari instrumen akuntabilitas. Di sini bertujuan memberikan gambaran tentang kinerja sekolah dan tingkat kelayakannya suatu sekolah dalam pelayanan pendidikan. Dari rumusan di atas dapat diketahui bahwa akreditasi seperti juga evaluasi merupakan bentuk akuntabilitas yang diberikan kepada satuan-satuan pendidikan, termasuk program-programnya dan titik sudut yang lain pada atap segitiga akuntabilitas adalah sertifikasi, merupakan proses memperoleh pengakuan atas kemampuan kinerja atau hasil kerja seseorang atau lembaga. Terus sertifikat kompetensi melalui uji sekolah pada umumnya sangat populer untuk sekolah kejuruan dan kursus-kursus seperti kursus menjahit, kursus memasak, serta pelatihan keterampilan yang bersifat vokasional. Yang ketiga itu lantai persyaratan SPM, fondasi atau kebijaksanaan pemerintah kabupaten, kota, dan lahan aspirasi masyarakat. Di sini
Pelaksana MBS yang berwawasan mutu akan sulit diwujudkan, bahkan dalam kondisi tertentu tidak dapat dilaksanakan karena penumbuhannya standar pelayanan minimal sekolah tidak dilaksanakan untuk mendukung sumber daya pendidikan yang memadai. Aspirasi masyarakat yang lebih luas dalam lingkup wilayah kabupaten atau kota diharapkan tersalur melalui Dewan Pendidikan sesuai dengan Kementerian Pendidikan nomor 044 U/2002. Dewan Pendidikan berperan menampung dan menyalurkan aspirasi tersebut dan berfungsi sebagai pendukung atau turut mencari solusi yang pemecahan masalah yang terjadi di sekolah. Penasehat atau pemberi saran atau pengawas, dia ikut mengontrol atau mediator, penghubung. Jadi kesimpulan yang kita dapat ambil dalam KB ini adalah bangunan MBS bukan merupakan kumpulan dari beberapa unsur pendidikan, akan tetapi merupakan kumpulan dari elemen-elemen manajemen pendidikan yang saling mempengaruhi dan melengkapi. Peningkatan kualitas pendidikan tidak mungkin hanya dicapai oleh sekolah sendiri dalam lingkaran proses belajar mengajar tanpa melibatkan elemen-elemen yang melingkup. Oleh karena itu, tugas manajer pendidikan dan model manajemen berbasis sekolah adalah memperdayakan segala elemen tersebut untuk mencapai tujuan sekolah. Kita beralih ke peran masyarakat, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah dalam penyelenggarakan pendidikan nasional. Next, Pak. Peranan masyarakat, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, manajemen berbasis sekolah merupakan model kebijaksanaan pengelola pendidikan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Ada tiga lingkungan yang sangat penting dan berpengaruh dalam proses pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat. Agar penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih optimal dan terarah, baik Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional maupun Kementerian Nasional tentang Dewan Pendidikan Komite Sekolah mengatur peran serta masyarakat. Oleh karena itu, peran serta masyarakat ini sebenarnya bukan sesuatu yang sama sekali baru, maka perlu dikemukakan. Perbedaan konsep tersebut dari sistem rumusan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas. Next, Pak. Mendiknas telah mengeluarkan keputusan nomor 0441/2002 tentang Dewan dan Komite Sekolah. Yang pertama itu peran serta masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 20
tahun 1989 tentang Sikdiknas. Yang kedua, peran serta masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang ketiga itu Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Republik Indonesia Nomor 044 garis miring Undang UU garis miring 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Yang keempat itu beberapa catatan tentang pelaksanaan peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Saya rasa cukup sekian, Pak. Kelebihan itu datangnya dari Allah dan kekurangan datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Materinya dari model manajemen berbasis sekolah yang ada di Indonesia. Dan kita tentunya sudah belajar di awal bahwa manajemen berbasis sekolah ini pada dasarnya adalah sistem yang kita adopsi dari negara lain atau negara Eropa khususnya. Karena kenapa? Karena ketika Indonesia dulu masih zaman kemerdekaan dan seterusnya, negara yang dianggap memiliki sistem yang baik dalam berbagai hal adalah negara Eropa. Sehingga termasuk di bidang pendidikan untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan yang ada di seluruh Indonesia, harapannya tentunya harus diterapkan sebuah manajemen pendidikan yang baik. Karena itu Indonesia pun menerapkan model manajemen berbasis sekolah. Pun 100% menerapkan atau mengadopsi sistem manajemen pendidikan yang ada di Eropa atau negara lain, tetapi disesuaikan dengan budaya yang ada di Indonesia, sehingga mungkin di dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang berbeda. Nah, kemudian daripada itu, di dalam manajemen atau di dalam pemaparan modul 5 tadi sudah dijelaskan ada beberapa hal yang dibahas di dalam, yaitu tentang elemen-elemen pokok dalam manajemen berbasis sekolah, kemudian tentang bangunan manajemen berbasis sekolah, kemudian peranan masyarakat, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang dimaksud bangunan itu bukan berarti bangunan dalam arti yang sebenarnya saja, tetapi memang sebelum kita bahas di pemaparan di dalamnya, barangkali ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada pemateri, kami persilahkan sebelum nanti kita tutup pembelajaran kita dengan sedikit review dari modul 5. Dan mungkin kita Bapak Ibu Bijan. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya sedikit masuk untuk menambah menjelaskan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Selvi dalam materi ini. Yang pertama adalah bahwa
berbasis sekolah sebagai model kegiatan pendidikan tentu harus mengandung beberapa pokok pikiran yang dapat dicermati. Ini ibaratnya visinya. Sebelum kita masuk ke dalam visi, ya kita bisa memilah misi-misi yang ada di dalamnya itu dan bagaimana langkah-langkah dalam melaksanakan misi. Yang pertama, bahwa manajemen berbasis sekolah sebagai pendekatan dalam manajemen pendidikan adalah bentuk desentralisasi kepada sekolah untuk mengambil keputusan. Artinya sekolah diberikan kewenangan dalam mengelola sekolahnya atau unit pendidikannya sendiri-sendiri. Yang kedua, penerimaan kewenangan itu tentunya hanya pada tapi antar sekolah dengan pihak sekolah. Nah, biasanya antara guru dan komite sekolah. Artinya penting silakan dijalankan sekolahnya sendiri, hanya sekolah dan komite sekolah. Hanya sekedar sebagai sekolah saja, sebagai merangkap sebagai kesiswaan kurikulum bendahara, jadi semua diatur sendiri tidak bisa. Kalau ingin profesional, maka tugas-tugas yang lain harus juga didelegasikan. Karena itu guru-guru yang ada di tingkat satuan pendidikannya harus diberikan kesempatan atau wewenang untuk juga ikut melakukan inovasi di dalam pendidikannya, sehingga ada guru yang dimintakan untuk mengurusi keuangan, ada yang di bagian kurikulum, ada yang di bagian kesiswaan dan sebagainya. Di samping itu, kepala sekolah juga harus meminta pendapat dan masukan dari yang ada di luar, tapi dia masih berhubungan dengan sekolah. Siapakah dia? Dia komite sekolah. Karena para komite sekolah ini adalah orang-orang yang berada di luar sekolah tetapi ikut andil di dalam kepentingan sekolah, sehingga mereka juga dilibatkan. Contohnya membahas bagaimana siswa ini bisa dapat ditingkatkan. Kalau guru yang ada di sekolah mungkin tidak tahu kondisi sebenarnya siswa-siswa ini bagaimana. Karena itulah dibutuhkan komite sekolah yang mungkin mereka tahu budaya seluk-beluk dan kondisi geografis di mana anak-anak itu tinggal, sehingga bisa mendapatkan satu keputusan bersama yang baik untuk anak-anak yang ada di sekolah itu. Nah, yang kemudian pemberian wewenang kepada kepala sekolah dalam rangka MBS harus disertai dengan alokasi sumber daya pendidikan. Nah, karena itu, karena sekolah diberikan kewenangan untuk mengelola sekolahnya, maka pemerintah pusat hingga ke daerah tentunya juga memberikan support yang lain, yaitu di bidang pendanaan. Sehingga harapannya adalah sekolah-sekolah itu dapat mengelola sekolahnya dengan lebih komprehensif dan lebih lebih sesuai tepat sasaran. Kalau semua diatur oleh pemerintah, tentunya nanti akan tidak tepat sasaran. Contoh sederhana adalah ketika sama-sama ada pembelajaran seni musik. Nah, seandainya di suatu daerah yang dibutuhkan adalah kulintang, alat musik kulintang, tetapi ternyata pemerintah pusat memberikan angklung, maka tidak akan sinkron, walaupun sama-sama alat musik.
Ya, karena yang dibutuhkan adalah perintah untuk memainkan alat musik itu sesuai dengan daerahnya masing-masing. Suatu daerah menginginkan seperangkat gamelan, ternyata dibelikan seperangkat alat band, ya gak akan masuk. Walaupun bisa dimanfaatkan, alat itu yang dibikin pemerintah bisa saja dimanfaatkan, tetapi kan ornamen awal dari konsep pendidikan seni yang ada di sekolah itu adalah concern terhadap alat musik tradisional, sehingga yang diinginkan adalah alat musik seperangkat gamelan, tetapi ternyata yang datang atau yang dialokasikan oleh pemerintah pusat ternyata seperangkat alat band. Itu yang tidak sinkron. Dengan adanya pendelegasian wewenang dan juga ada pemberian atau pengalokasian dana, sehingga sekolah itu juga punya kewenangan sendiri untuk mengalokasikannya. Sekolah sudah tahu konsep ke depan yang akan dikerjakan apa, proyek-proyek akan dikerjakan apa, dan dana dari pemerintah bisa digunakan untuk membiayai proyek-proyek tersebut. Antara sekolah satu dengan sekolah yang lain pasti tidak akan sama karena konsepnya akan berbeda. Walaupun tujuan akhirnya sama, yaitu meningkatkan mutu pendidikan anak-anak Indonesia. Tetapi dalam proses kesananya pasti akan berbeda. Seperti itu. Ini kita fokuskannya ke sekolah dasar ya, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, di dalam manajemen berbasis sekolah juga memiliki parameter-parameter. Nah, parameter-parameter itu diantaranya para satuan pendidikan itu harus memiliki sistem birokrasi yang berlaku. Nah, tentunya supaya manajemen berbasis sekolah ini bisa berjalan, maka diperlukan sistem. Seperti hanya misalkan Guru Indonesia Sarawak. Supaya program-program Guru Indonesia Sarawak ini bisa berjalan, maka harus ada sistem. Sistemnya adalah berarti harus ada pihak yang mengontrol sistem itu, supaya tetap arahnya tetap sesuai dengan yang direncanakan. Nah, seperti itu. Sekolah juga sama. Kalau di KIS ada yang namanya JAIM, ada yang namanya program apa lagi, ada yang namanya program UT juga. Kemudian di situ diletakkan personel-personel yang ditugaskan untuk mengarahkan kegiatan itu supaya jalannya bisa terorganisir. Artinya tidak lepas sasaran. JAIM juga akan terus berjalan karena arahnya tertata dengan baik, sehingga bisa terlaksana JAIM 1, 2, 3, dan sebagainya. Hanya mungkin tahun ini tidak ada JAIM, dan tahun depan jika masih seperti ini kondisinya mungkin juga belum ada JAIM, tetapi itu kan di luar kondisional. Sama juga sekolah. Kepala sekolah membuat sebuah perencanaan bersama para guru dan komite sekolah, kemudian disepakati beberapa program, misalkan pramuka, olahraga, kemudian seni dan sebagainya, atau palang merah anak-anak misalkan. Lalu mereka diletakkan beberapa guru yang ada di sana supaya guru-guru itu menghandle kegiatan itu dan berjalan seperti apa yang direncanakan. Seperti itu. Itu namanya kalau di dalam manajemen tadi dijelaskan dalam fungsi dan substansi manajemen berbasis sekolah adalah tentang aspek fungsi manajemennya, yaitu tentang planning, organizing, actuating, controlling, evaluating, dan leading. Artinya sistem manajemen itu direncanakan. Sama ketika mengelola sekolah, ketika akan menjalankan sekolah di musim berikutnya, misalkan tahun ajaran 2021-2022, maka harus ada perencanaan dulu mau kemana arah sekolah ini. Kemudian diorganisir. Oke, kita akan bikin ini, bikin kegiatan X, Y, Z, dan kemudian di manajemen dulu. Kegiatan X ini siapa koordinatornya, kemudian arahnya kemana, kegiatan Z ini siapa koordinatornya, arahnya kemana, dan sebagainya. Maka itu namanya organizing. Dan semuanya harus selalu melapor kepada pucuk pimpinan, yaitu kepala sekolah,
supaya kegiatannya bisa terus terkontrol dengan baik. Nah, kemudian setelah adanya pengorganisasian, maka kemudian pelaksanaan. Nah, contohnya seperti sudah kemarin itu musyawarah tentang RAKS atau dana bantuan. Musyawarahkan bahwa sekolah kita akan mendapatkan bantuan dana sekitar misalkan 500 ringgit. Nah, Bapak Ibu, 500 ini akan kita belikan apa? Ada yang mengusulkan, oh kita belikan alat musik Pak, karena saya ingin membuat satu tim kesenian yang beranggotakan anak-anak, dan saya harapkan mereka memiliki sekolah ini memiliki tim kesenian yang baik. Ada lagi yang, oh saya ingin anak-anak ini saya ajar menari, kemudian saya membutuhkan semua kepentingan tari dan saya ingin mengajarnya supaya nanti sekolah kita memiliki satu tim tari dan itu sebagai kebanggaan bagi kita. Oke, tidak masalah. Setelah diorganisasikan, ada yang bertanggung jawab, maka begitu dana itu datang, dana itu dibagi, silahkan dikerjakan. Itu namanya actuating. Kemudian mereka bergerak. Yang bagian guru tari mencari bahan-bahan atau baju menari, aksesoris menari dan sebagainya, kemudian mencari lagu-lagu yang harus bagus dan sebagainya, kemudian di set bagaimana tariannya, di set bagaimana lagunya. Nah, setelah selesai ada namanya controlling. Nah, controlling ini adalah tugas kepala sekolah. Mungkin seminggu sekali dipanggil guru-gurunya atau virtual, gimana tentang pembelian bahannya, apakah sudah dapat, apa kekurangannya, apa permasalahan di lapangan. Barangkali permasalahannya adalah susah sekali mencari alat seperti ini di daerah sini. Oh, berarti nanti tugasnya kepala sekolah untuk mencari barang itu biar siapa tahu ada di tempat lain. Jadi saling mengisi, saling mengingatkan dan sebagainya. Setelah adanya pengawasan, controlling, kemudian selesailah kegiatan sekolah itu anggaplah selama 1 tahun ke depan sudah selesai dengan adanya ujian kenaikan kelas UKK. Setelah terjadi UKK, penilaian siswa kemudian dievaluasi. Bagaimana hasilnya? Dengan pemberian dana pemerintah yang sekian ratus misalkan, kemudian dialokasikan untuk berbagai kepentingan anak-anak. Nah, bagaimana setelah akhir tahun? Apakah hasil yang didapatkan? Misalkan, oh, yang bagian X ini sudah memenuhi kriteria, sudah berhasil programnya. Bagian Y, oh kurang berhasil, ternyata ada kekurangan di bagian sini misalkan. Yang bagian E, Z, ada lagi sudah berkecukupan, tidak perlu lagi ada perubahan dan sebagainya. Sehingga dengan adanya itu, maka kepala sekolah bisa menentukan, oh kalau begitu ada permasalahan di bidang Z dan Z, berarti kalau bidang X ini sudah berhasil, tahun depan kita anggarkan lagi. Nah, untuk Z dan Z ini kita pilih ini mana sekiranya masih bisa diperbaiki. Kalau masih bisa diperbaiki, kita perbaiki di tahun ajaran ke depan. Yang sekiranya sudah betul-betul tidak bisa diperbaiki, ya sudah, kita lupakan saja, kita tutup, tetapi apa yang ada atau peralatan yang ada ini tetap kita ajarkan kepada anak-anak didik, misalkan seperti itu. Sama seperti ketika mengelola sebuah perusahaan. Perusahaan X memiliki unit usaha ABC. Ketika dalam satu periode unit usaha A ini menghasilkan keuntungan yang besar, maka ya tidak, biarkan lagi tahun depan digenjot lagi. Yang unit B biasa-biasa saja. Nah, karena masih ada dirasa memberikan keuntungan untuk semua hal, dilanjutkan lagi. Tetapi unit C hancur lebur, tidak memberikan keuntungan, karyawannya juga kurang bagus, tidak ada etos kerja yang bagus dan sebagainya, tetapi memberikan dampak pengeluaran gaji dan operasional yang besar di dalam unit C ini. Maka satu-satunya cara adalah unit C ini ditutup saja. Nah, kalau di dalam kita berbicara bisnis, nah, mungkin ada pertanyaan, tidak ada kemanusiaannya, banyak orang yang bekerja di sana,
kemudian tiba-tiba perusahaannya atau unit usahanya ditutup, karyawannya dipecat semua misalkan, tetapi kita juga tidak bisa melihat hanya dalam satu sisi. Kita juga harus melihat bagaimana kinerja dari karyawan. Kalau sekiranya karyawannya itu tidak punya etos kerja yang baik, untuk apa dipertahankan? Sama juga di dalam pendidikan. Seandainya misalkan ada guru yang memiliki program kerja X misalkan, tetapi setelah diberikan dana, diberikan kesempatan, ternyata program yang ingin dikerjakan sama sekali tidak ada programnya, tapi uangnya habis. Nah, apakah itu akan disupport terus? Tentu saja tidak. Daripada uang atau dana pemerintah terbuang untuk program yang tidak jelas, lebih baik program itu ditutup saja. Kalau sudah ada pembelian barangnya bisa digunakan untuk pembelajaran. Tetapi programnya tutup saja, misalkan seperti itu. Pengadaan komputer supaya anak cerdas di dalam misalnya belum terbeli atau rencananya beli komputer 20 tapi dibeli 5 dengannya sudah habis misalkan, ya kan jadinya tidak berjalan dengan baik, sehingga lebih baik ya sudahlah, tahun depan tidak usah lagi di bagian komputer yang sudah ada bisa dialihfungsikan, tetap bisa dijadikan pembelajaran anak-anak atau dijadikan inventaris sekolah untuk misalkan administrasi sekolah dan sebagainya. Itu contohnya. Artinya bisa digunakan, sehingga diperlukan pengorganisasian sekolah itu dengan baik. Itulah namanya manajemen. Artinya manajemen itu bukan hanya satu, tapi semuanya harus bergerak. Karena itu seluruh elemen itu harus bekerja. Sebuah organisasi yang terdiri dari banyak orang, ketika orang-orang yang ada di dalamnya itu tidak bisa bekerja sama, maka organisasi itu tidak akan bisa dikatakan organisasi yang baik. Walaupun diisi oleh orang-orang yang hebat. Contohnya sepak bola. Ketika sepak bola, saya manajer, saya mengontrak pemain-pemain kelas dunia, dari mulai kiper kelas dunia, pemain belakang kelas dunia, gelandang kelas dunia, sampai pemain kelas dunia. Tetapi setelah dijadikan menjadi satu tim dan kemudian mereka semua diajak untuk bekerja sama dan tidak mau, nah, penyerangnya hanya fokus mencetak gol untuk dirinya sendiri supaya dipuja-puja oleh fansnya. Kiper juga sama, pemain belakang juga sama, tidak mau bekerja sama tapi mementingkan dirinya sendiri. Maka walaupun terdiri dari kumpulan-kumpulan orang hebat, ketika mereka bermain tidak kompak, tidak ada manajemen pengelolaannya tidak berjalan, ia akan kalah. Itulah dalam sistem. Ketika sistem tidak dijalankan, tentunya akan ada celah yang bisa dilewati. Makanya kemudian ketika menghadapi tim kecil yang dianggap mungkin bisa dikalahkan dengan gampang, ternyata dalam kenyataannya malah tim kecil itu bisa mengalahkan tim yang bertabur bintang karena ada ininya. Begitu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Halo? Ya, Pak. Bapak Ibu? Ya. Mohon maaf, saya pikir ada kendala karena tiba-tiba saya terkeluar. Saya Pak, halo. Dalam modul 5, Halo, Pak. seperti yang tadi dijelaskan, kemudian setelah kita mempelajari, halo, ada Bapak Ibu. Halo.
Halo, Halo. suara saya terdengar ke Pak? Ya, halo. Halo, terdengar sekali. Mungkin ada gangguan di sistemnya mungkin. Karena ya, sepertinya ada gangguan di sistemnya. Uh, karena saya menggunakan satu laptop dan satu HP, tapi tiba-tiba yang di HP statusnya panggilan dihentikan. Artinya saya pikir kelas tiba-tiba tertutup. Mungkin ada jaringan yang kurang bagus. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti tiga pertanyaan saya sampaikan bahwa manajemen berbasis sekolah itu kembali lagi bukan hanya tugas seorang kepala sekolah saja, tetapi tugas dari seluruh elemen yang ada di sekolah. Kalau di sekolah itu ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, itu kalau bisa dilibatkan